Penolakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat membuat Indonesia mulai mencari alternatif untuk mendapatkan persenjataan militer dari negara lain. Negara yang dipilih Indonesia adalah Uni Soviet. Dipilihnya Uni Soviet sebagai negara mitra pensuplai alutsista bagi Indonesia tidak tanpa sebab. Setelah melalui proses panjang yang dilakukan oleh Indonesia sejak tahun 1956, di mana kunjungan kenegaraan Presiden Soekarno pada tahun 1956 merupakan fakta yang memberikan gambaran tentang keinginan Indonesia untuk mendapatkan bantuan ekonomi maupun militer. Namun sikap dingin yang diberikan oleh Amerika Serikat membuat keinginan tersebut belum bisa direalisasikan. Berbanding terbalik dengan sikap keterbukaan Uni Soviet dan diterimanya Indonesia yang menjadikan alasan. Penyambutan Presiden Soekarno yang sangat meriah berbanding terbalik pada saat kunjungan di Amerika Serikat. Hal itulah yang menjadi alasan psikis Presiden Soekarno secara pribadi lebih tertarik bekerja sama dengan Uni Soviet. Penandatanganan kerjasama pada tahun 1958 sampai 1960 antara Indonesia dan Uni Soviet menjadi momentum untuk membuat semakin dekatnya hubungan antara kedua negara. Bantuan yang diberikan Uni Soviet ini merupakan jawaban dari hasil kunjungan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Subandrio ke Moskow pada tahun 1959. Dalam koran berbahasa Belanda dijelaskan bahwa antara Indonesia dan Uni Soviet menyepakati dan menandatangani 3 dokumen, yaitu mengenai ekonomi, teknik, dan perjanjian kebudayaan. Di bidang ekonomi sendiri, Uni Soviet akan memberikan pinjaman sebesar 1 miliar US dollar. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membangun industri pabrik logam, kimia, dan ekspansi pertanian. Kredit ini akan memakan waktu durasi selama 7 tahun dengan bunga sebesar 2% per tahun. Uni Soviet juga akan memberikan bantuan berupa pembangunan stadion GBK, reaktor nuklir, rumah sakit, beserta 200 tempat tidur. Besarnya bantuan yang diberikan Uni Soviet selama periode tahun 1956 sampai 1960 semakin membuat hubungan kedua negara semakin dekat. Uni Soviet menyadari betul bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang menentang akan praktek kolonialisme. Hal itu sejalan dengan komunisme yang anti-kolonial. Hal itulah yang menurut para penentu kebijakan di Moskow merasa sangat penting untuk melebarkan pengaruhnya di Indonesia. Para ahli kebijakan di Soviet juga beranggapan bahwa dengan bantuan ekonomi yang diberikan kepada Indonesia akan membantu memperkuat sektor negara tersebut dan ekonominya juga. Hal itu juga akan berdampak pada pendapatan negara yang akan naik dan kerjasama kedua negara juga akan meningkat. Pengiriman delegasi ke Moskow yang dipimpin langsung oleh Jenderal A.H. Nasution pada tanggal 28 Desember tahun 1960 merupakan sebuah misi besar pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pembelian persenjataan yang up to date. Jenderal A.H. Nasution pergi ke Moskow bersama Laksamana Udara Surya Dharma dan Menteri Luar Negeri Subandrio. Mereka berangkat bersama-sama menuju kota Moskow. Pada misinya kali ini, mereka ingin melakukan percepatan pembelian senjata dari Uni Soviet dengan kontrak yang sudah ada. Pengiriman delegasi ke Moskow kali ini tidak hanya dimaksudkan untuk melakukan percepatan pembelian senjata, namun juga untuk mempererat hubungan di antara kedua negara. Uni Soviet mendukung Indonesia mengenai tuntutan atas Irian Barat merupakan benar dan sah. Posisi Uni Soviet jelas atas pendirian Indonesia itu, yaitu membantu Indonesia dalam hal memberikan izin atas pembelian senjata. Dengan pembelian ini sangat bermanfaat untuk melakukan peningkatan kapabilitas militer Indonesia. Pengiriman delegasi Indonesia ke Moskow mendapatkan hasil yang positif. Dalam koran Kedaulatan Rakyat dijelaskan bahwa persetujuan pembelian senjata dari Uni Soviet telah ditandatangani di Moskow pada 6 Januari tahun 1961. Penandatanganan pembelian tersebut merupakan kontrak terbesar yang pernah dilakukan oleh Indonesia dengan Uni Soviet. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Nikita Khrushchev, Malinowski, Subandrio, dan Surya Dharma. Dalam komunike bersama dijelaskan bahwa Uni Soviet menerima dengan baik permintaan Indonesia untuk membeli alat-alat baru bagi Angkatan Perang Republik Indonesia. Jenderal Nasution bersama Menlu Subandrio menandatangani komunike kerjasama tersebut dan disusul oleh Wakil Perdana Menteri Mikoyan yang disaksikan oleh kedua belah pihak. Dalam surat kabar Kedaulatan Rakyat dijelaskan bahwa Indonesia akan membeli meriam, kapal selam, kapal anti kapal selam, pesawat pemburu jet, kendaraan berlapis baja, perlengkapan militer, dan perlengkapan lainnya. Hal ini dilakukan setelah diketahui bahwa Belanda lebih memilih menggunakan kekuatan militer daripada menggunakan jalur diplomatik.
Sebelumnya, Indonesia mencoba melakukan percobaan pembelian senjata dengan negara Inggris dan Prancis. Namun, kedua negara tersebut tidak mau menjual senjatanya kepada Indonesia karena syarat pembayaran yang diberikan dari kedua negara tersebut sangat tidak menguntungkan Indonesia dan dibloknya Indonesia dari blok barat. Begitupun dengan Amerika, pada bulan Oktober tahun 1960, Indonesia juga melakukan permohonan terakhir untuk mendapatkan persenjataan berat dari Amerika. Sikap dingin yang ditunjukkan oleh pemerintahan Eisenhower membuat Indonesia secepatnya melakukan pembelian kepada Uni Soviet. Anehnya, pada saat Indonesia telah membeli persenjataan militer dari Uni Soviet, dalam surat kabar kedaulatan rakyat, ada negara yang mendongkol, menyesal, marah karena Indonesia melakukan pembelian senjata kepada Uni Soviet. Presiden Soekarno juga menyindir negara-negara besar yang diam pada saat kapal induk Kale Dorman datang ke Irian Barat. Diamnya negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, dan Prancis merupakan suatu sikap yang mendua. Di satu sisi, negara-negara tersebut jelas mendukung posisi Belanda dalam kasus Irian Barat. Namun, di sisi lain tidak mau kehilangan Indonesia dari pengaruh mereka. Sikap yang berbeda ditunjukkan oleh pemimpin Uni Soviet dalam masalah masuknya kapal induk Kale Dorman tersebut. Dengan tegas, pemimpin Uni Soviet tersebut mengisyaratkan kepada Belanda agar selekasnya mengakhiri kekuasaannya. Pernyataan yang keluar dari pemimpin Uni Soviet ini merupakan sebuah pernyataan diplomatis yang belum pernah keluar sebelumnya. Setelah penandatanganan persenjataan kedua belah pihak, sikap berbeda diperlihatkan oleh Uni Soviet. Uni Soviet memberikan dukungan kepada Indonesia untuk mengklaim Irian Barat dengan jumlah bantuan senjata modern, ekonomi, dan teknik. Indonesia mulai melakukan proses serah terima transfer senjata dari Uni Soviet ke Indonesia. Harapannya adalah untuk tetap mengimbangi Belanda secara militer dan terjaganya perimbangan kekuatan atas wilayah yang sedang diperebutkan, yaitu Irian Barat.